Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang PSAK 73. Nah, draft exposure PSAK 73 ini disahkan pada tanggal 26 April 2017 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. PSAK 73 adalah adopsi IFRS 16 tentang lisis. PSAK 73 ini mengubah secara substansi akuntansi untuk penyewa atau lisi. PSAK yang digantikan adalah PSAK 30 tentang sewa, ISA 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa, ISA 23 tentang sewa operasi insentif, ISA 24 tentang evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa, dan ISA 25 tentang hak atas tanah. Selanjutnya, mengidentifikasi sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Selanjutnya adalah masa sewa. Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan serta periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut. Periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Adapun komponen sewa: 1. Akuntansi penyewa, 2. Akuntansi pesewa. Pertama, akuntansi penyewa, pengakuan dan pengukuran awal, mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa, mengukur aset hak guna pada biaya perolehannya, mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Entitas dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Pengukuran selanjutnya: A. Mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain. B. Mengukur liabilitas sewa untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa, sewa yang telah dibayar, dan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau pembayaran sewa tetap secara substansi revisian, serta mengukur kembali liabilitas sewa untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa. Selanjutnya, modifikasi sewa. Pesewa mencatat modifikasi atas sewa sebagai sewa terpisah jika yang pertama, modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan suatu aset pendasar atau lebih. 2. Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri atau meningkatkan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu. Penyajian dan pengungkapan. Pertama, penyajian. Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya. Jika penyewa tidak menyajikan aset hak guna secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa menyajikan aset hak guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki, dan mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak guna tersebut. Liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Jika penyewa tidak menyajikan liabilitas secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas tersebut. Selanjutnya, pengungkapan. Penyewa mengungkapkan informasi tentang sewanya dalam catatan atas laporan keuangan atau bagian terpisah dalam laporan keuangannya. Akan tetapi, penyewa tidak perlu menduplikasi informasi yang telah disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan, jika informasi tersebut telah tercakup melalui referensi silang dalam catatan tunggal atau bagian terpisah tentang sewa. Pesewa mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.
Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Sewa pembiayaan, pengakuan dan pengukuran. Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Pengukuran selanjutnya, pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa. Modifikasi sewa. Pesewa mencatat modifikasi atas sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih. Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu. Sewa operasi, pengakuan dan pengukuran. Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih mempresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Modifikasi sewa. Pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi dengan mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa orisinil sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru. Penyajian. Pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut. Selanjutnya adalah pengungkapan. Pesewa mengungkapkan jumlah sebagai berikut untuk periode pelaporannya. Untuk sewa pembiayaan, laba atau rugi penjualan, penghasilan keuangan atas investasi neto sewa, dan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa. Dan untuk sewa operasi, penghasilan sewa secara terpisah mengungkapkan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada suatu indeks atau suku bunga. Ilustrasi. Pada tanggal permulaan, penyewa melakukan pembayaran sewa tahun pertama. Biaya langsung awal mendapat insentif sewa dari pesewa dan mengukur liabilitas sewa pada nilai kini dari 4 pembayaran terakhir sebesar Rp100.000. Didiskontokan dengan suku bunga 5% per tahun sebesar Rp362.900. Dan ini pembahasannya. Sekian pembahasan PSAK 73, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.